Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas fenomena yang semakin marak di kalangan mahasiswa, yaitu praktik joki tugas dan joki skripsi. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar tentang ini, terutama di diskusi-diskusi media sosial seperti platform X. Praktik joki tugas dan skripsi kini semakin dianggap lumrah. Bahkan ada perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang secara terang-terangan menawarkan jasa ini, tidak hanya untuk tugas kuliah atau skripsi, tetapi juga untuk tes masuk pekerjaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah bisnis ini legal? Apakah mereka yang terlibat bisa dijerat hukum? Menurut seorang ahli hukum pidana, Abdul Fikar Hajar dari Universitas Trisakti, mereka yang menyediakan jasa joki dapat dikenakan sanksi hukum. Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat bisa digunakan untuk menjerat mereka. Hukuman penjara maksimal 6 tahun menanti mereka yang terbukti bersalah, baik individu ataupun perusahaan yang terlibat dalam praktik joki tugas ataupun joki skripsi. Nah, dalam kasus korporasi, perusahaan yang berbadan hukum, jika terbukti mengerjakan hal ini, perusahaan tersebut bisa diperintahkan untuk dibubarkan secara hukum. Nah, lantas apakah pengguna jasa atau orang yang menggunakan jasa joki, tugas ataupun skripsi bisa dipidanakan? Nah, ternyata tidak hanya penyedia jasa, pengguna jasa joki, tugas ataupun skripsi pun dapat dijerat hukum. Mahasiswa yang ketahuan menggunakan jasa joki untuk tugas atau skripsi bisa kehilangan gelar akademik mereka. Gelar mereka bisa dicabut kalau ketahuan mereka mengerjakan skripsi atau tugas menggunakan joki. Selain itu, ada ancaman pidana 2 tahun. 2 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Nah, hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 70. Nah, siapa saja yang bisa melaporkan? Karena memang ini masuk kepada delik hukum, menurut Abdul, pelanggaran terkait joki tugas ataupun skripsi masuk ke dalam kategori delik umum, yang artinya siapa saja bisa melaporkannya. Perguruan tinggi misalnya bisa melaporkan kasus ini karena tindakan tersebut mencoreng nama baik kampus dan menciptakan lulusan yang tidak kompeten. Maka dari itu kita harus lawan praktik joki demi menjaga integritas akademik. Maraknya bisnis joki tugas dan skripsi menunjukkan adanya celah dalam sistem pendidikan kita yang perlu segera kita perbaiki. Penting bagi perguruan tinggi dan pihak berwenang untuk memperketat pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku praktik ini dengan meningkatkan kualitas bimbingan akademik tentunya dan menanamkan nilai-nilai integritas. Kita bisa mengurangi praktik perjokian dan membentuk lulusan yang kompeten dan jujur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian setuju atau punya pendapat lain tentang tentang topik ini, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.